Dalam pertempuran Berlin pada April 1945, garnison pertahanan kota memiliki tentara setidaknya 94.000 orang, dengan 60.000 orang berasal dari milisi nasional atau Volksturm yang terbagi menjadi 92 batalion. Tujuan pendirian organisasi milisi rakyat ini adalah untuk memperkuat pasukan Wehrmacht guna menghadang laju tentara Soviet dari timur dan laju tentara sekutu dari barat. Tentara Volksturm kebanyakan adalah wajib militer dari warga sipil, anak-anak remaja usia 14 tahun, dan orang tua usia 50 tahun ke atas, termasuk veteran Perang Dunia I. Dalam operasinya, Volksturm di bawah kendali Reichsführer SS Heinrich Himmler dan SS Obergruppenführer Martin Bormann. Volksturm Berlin mendapat pelatihan singkat selama 14 hari, termasuk dilatih menggunakan senjata anti-tank Panzerfaust dan senapan karabiner 98K. Namun karena kurangnya persenjataan, pada akhirnya para tentara sukarela ini hanya dibekali dengan senjata lawas buatan sebelum Perang Dunia Pertama. Setelah mengikuti pelatihan singkat, sukarelawan mengambil sumpah setia kepada Hitler dan segera ditugaskan untuk pertempuran. 30 batalion Volksturm 1 yang memiliki senjata lengkap dikirim langsung ke garis depan, sementara 62 batalion Volksturm 2 yang tidak memiliki senjata tetap berada di pusat kota. Ketika pasukan Soviet mulai mendekat, Volksturm dibantu warga bahu-membahu untuk memblokade jalan masuk menuju kota. Di beberapa wilayah, anggota Volksturm yang sudah sangat tua terlalu takut berperang dengan tentara Soviet dan kemudian menghilang. Namun di Siemensstadt, batalion 3115 Volksturm yang berjumlah 700 orang mampu memberikan pukulan berat terhadap pasukan Soviet. Walaupun anggotanya telah berusia 50 tahun ke atas, namun batalion 3115 Volksturm memiliki persenjataan cukup lengkap. Salah satunya adalah meriam artileri gunung dan senapan mesin berat, yang ditambah dengan pengalaman dinas saat menjadi prajurit Perang Dunia Pertama. Pada akhirnya batalion 3115 Volksturm memang bukanlah tandingan tentara Soviet dan mengalami kehancuran seperti pasukan lainnya. Bahkan ada salah satu batalion yang awalnya berjumlah 400 orang hanya tersisa 10 orang saja. Ketika anggota Volksturm diinterogasi oleh tentara Soviet, mereka hanya mengatakan jika pasukannya telah menyerah kepada Amerika dan Inggris. Hal itu dilakukan karena mereka takut mendapat siksaan dari pasukan Soviet. Selain terlibat perang langsung, pasukan Volksturm juga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, yaitu di Palminken, Mauthausen, Styria-Gau, Gelderlegen, Siemensstadt, dan Celle Lower Saxony. Selain membantu pembantaian pasukan SS, pada akhirnya Volksturm juga banyak yang dibantai oleh pasukan SS. Di kota Franken, ribuan anggota Volksturm dibunuh secara sengaja karena menolak untuk berperang. Dalam pandangan Soviet, Volksturm tidak lebih sebagai kelompok teroris atau partisan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memandang Volksturm sebagai perkumpulan orang-orang yang dipaksakan secara militer. Nasib anggota Volksturm setelah Jerman menyerah juga tidak terlalu begitu jelas. Ada yang tetap ditahan di kamp seperti layaknya Wehrmacht, ada yang dilucuti kemudian disuruh pulang, juga banyak yang membuang seragam mereka dan kemudian menjadi pengungsi warga sipil biasa. Korban tewas dari pasukan Volksturm dari berdirinya tanggal 25 September 1944 hingga Jerman menyerah tanggal 8 Mei 1945 adalah sekitar 600.000 orang. Walaupun tidak menimbulkan kerugian cukup parah di pihak sekutu barat maupun Soviet, namun pasukan Volksturm cukup membuat hambatan dalam kemajuan perang.